Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pripun kabarnya sedanten? Alhamdulillah. Niki mboten enten MC ta langsung nggih. Ngapunten nggih niki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فيا أيها المسلمون والmuslimat hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam selalu tercurah kagem Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dakwah beliau kita sekarang alhamdulillah bisa memahami Al-Quranul Karim dengan benar, dengan petunjuk hidayatul irsyad dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat ini. Saderengipun mangapunten kula niki namung banjel iki guru kula Ustaz Abdul Rahim. Nggih, terus mugi-mugi bapak-bapak ibu-ibu mboten kecewa ngoten nggih. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan mengkaji ya kaitannya nanti dengan tafsir Al-Qur'anul Karim, namun lebih kepada bagaimana kita tetap bersabar dalam berdakwah, berjuang, belajar, mengamalkan Islam ini meskipun kondisi kita mungkin tidak ideal. Dan kita akan melihat sejarah bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira nih kalau kita melihat kondisi sekarang, kita sekarang umat Islam di seluruh dunia itu dari segi harta, dari segi kekuatan niku imbang boten kalau harus menghadapi musuh-musuhnya. Imbang napa boten kinten-kinten? Sudah layak belum kita menang kira-kira? Dari segi peralatan dan jumlah orang yang kuat dan layak untuk menghadapi Israel umpamanya begitu. Kinten-kinten sampun pantes dereng. Pripun? Oh, dereng. Pulau kinten sampun nek teng mriki. Kira-kira faktor yang membuat jenengan ngendika dereng niku jumlahnya kurang atau hartanya kurang banyak, kurang sugih napa pripun? Nggih. Ya. Kita awali dari surah At-Taubah nggih supados kita mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan orang-orang generasi salaf zaman dahulu, termasuk jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti ke Nabi Musa seperti itu. Kemenangan itu didapat kapan dan kalahnya niku kapan? Ngoten nggih. Ya. Kita awali dari surah At-Taubah nggih, ayat ke-25 niki. At-Taubah ayat 25 dan 26. Saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Afdalnya dalam kitab Ad-Dirayah lid-Daqaiq Riwayah kita memulai dari wa yauma Hunain.
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Saat itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang jumlahnya subhanallah, yauma Hunain, perang Hunain niku kisaran 12.000 pasukan kaum muslimin bertauhid, berketuhanan yang Maha Esa, bertauhid, qul huwallahu ahad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 12.000 Pak, coba perang Hunain 12.000, musuhnya jumlahnya berapa kira-kira? 4.000. Musuhnya 4.000, orang-orang kafir ini 4.000, orang muslim 12.000. 12.000 bertauhid, senjata lengkap, kekuatan luar biasa. 4.000 ini nggak ada apa-apanya. Tapi yang menang siapa? 12.000 bertauhid melawan 4.000. Harusnya secara agama bertauhid pasti insya Allah menang kan? Jumlahnya banyak, hartanya banyak, senjatanya lengkap. Harusnya yang menang 4.000 atau 12.000? 12.000. Tapi ternyata ini sumbernya yang saya gunakan adalah dari guru saya sendiri. Saya dulu belajar dari beliau, yaitu Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili penulis tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Wajiz ala Hamishil Qur'anil Azim. Beliau menulis seperti itu, 12.000 melawan 4.000. Alhamdulillah saat ini kita itu belajar gini ya, belajar Al-Quran. Tadi kita sudah membaca Al-Quran dengan mendengarkan. Ada ancaman atau tenang Pak belajar di sini? Tenang ya. Alhamdulillah, perlu disyukuri, kita harus semangat. Meskipun seharusnya yang datang kajian ini mayoritas anak-anak muda, tapi tidak apa-apa, ini jiwanya insya Allah muda ya, Bapak Ibu. Karena kita dulu tahun 2013 di Masjid Iman namanya, seling sebentar, kita iklan sebentar. 2013 di Masjid Iman di wilayah Damaskus, Suriah, ada seorang ulama namanya Syekh Dr. Ramadan Al-Buti mengajar tafsir. Saya waktu itu lagi sholat di Masjid Rukniyah. Sampai saya itu pernah ke daerah Wonogiri, di masjid itu ada majalah An-Najah. Saya buka loh, pas saya buka beritanya di masjid yang saya sholat itu. Kemudian habis maghrib atau isya saya lupa, kemudian ada suara ngeten, bler, langsung googling itu, di mana bom itu tadi. Ternyata di tengah-tengah masjid. Jadi pas kajian ngeten, bomnya meledak. Yang masang itu 90% orang mengarahkan, menunjukkan jarinya siapa pelakunya, ya Bashar Assad. Nah kemudian Syekh Buti menyampaikan materi di depan itu sempat terjatuh, kemudian bangun sebentar membenarkan pecinya karena belum meninggal. Ada orang pakai jaket kulit hitam datang, tiba-tiba beliau berdarah kepalanya, ada kemungkinan ditembak. Nah beberapa minggu setelah itu, karena saya kajiannya di Masjid Uthman, masjidnya Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, tersisalah 9 orang Indonesia, dari Indonesia kalau nggak salah 9 orang lah mahasiswa. Kalau di Mesir ada ribuan mahasiswa, kalau di Suriah zaman dulu ya 2013 itu paling 9-10 kayak gitu. Karena baru jalan sedikit 5 menit bler, sesuai mulai. Kemudian ketika kajian ngeten baca ini tafsir ini, ya, kitab tafsirnya ini. Nah ini membaca kitab ini waktu itu kami baru kajian, kok tiba-tiba
wonten rencang niku saking Medan. Mlayu ngitar ngoten. Pas Syekh Wahbah niku ngisi kajian ngeten, tiba-tiba ada satu anak ya lari terbirit-birit setelah kejadian di masjid lain ada ledakan tadi. Setelah ditelisik itu loh, kok bocah ki melayu, oh mbak men enten jam tangan niku muni tit tit tit. Kula tanglen. Bro, kok melayu ngopo? Lah mau enek suara tit tit tak kira bom. Artinya kita sekarang itu belajar itu tenang. Di sana itu mahasiswa baru dengar suara nopo alarm jam nih kalau jam tangan rencang ini dikirane bom mau ayu sesuai mulai langsung pulang. Jadi tersisalah kami ini ya, tersisa berapa orang itu pada Syekh Wahbah waktu itu lagi menyampaikan tafsir ini, tiba-tiba ada yang lari. Nah saya teringat itu aja sih. Alhamdulillah kita bersyukur. Saat 12.000 kita kembali ke inti. 12.000 melawan 4.000 harusnya menang 12.000. Tapi ternyata di sini falam tughni ankum syai'a. Ya, falam tughni ankum syai'a. Tidak ada efeknya apa-apa jumlah kalian 12.000 itu tadi. Tidak ada efeknya. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Ya. Sehingga bahkan rasa-rasanya al-ardu bumi ini adalah sempit banget. Ora sewu ngalamkan 4.000 kok 12.000 kalah. La ilaha illallah. Kalah ternyata Pak. Kira-kira penyebab kalahnya kenapa Pak? Bu. Niki nggih. Di sini, ini penyebab kalahnya nggih, saya lingkari. Iz a'jabatkum niki nggih. A'jaba yu'jibu. Dalam bahasa Indonesia jenengan sering mengucapkannya. Ujub. Ya ta? A'jaba yu'jibu. Takjub sama diri sendiri, maksudnya sombong, mengandalkan diri sendiri, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang waktu itu 12.000, kami pasti menang 12.000. Akhirnya orang kalau meremehkan, apa yang terjadi? Dia tidak waspada. Ternyata musuh-musuh sudah membuat lubang-lubang di tanah itu, sehingga ketika 12.000 ini maju ke jebakan mereka, dari dalam lubang muncullah orang-orang kafir itu nebasi, dikantun nebasi lehernya kaum muslim. Des melih. Dan itu serem Pak. Makanya orang yang terlalu kepedean, tidak waspada, akhirnya dia tidak siap untuk berperang. Dan itu salah satu faktor penyebab kekalahan, yaitu justru ketika kaum muslimin diberikan kekayaan dan jumlah yang layak secara kalkulasi manusia dunia, bukan langitan. Itu harusnya menang 12.000 bertauhid. Tapi kok ternyata kalah ya. Gara-gara nopo? Kesalahan kaum muslimin. Id'a jabatkum kathratukum. Terlalu mengandalkan kepedean dengan banyaknya jumlah. Akhirnya kalah. Ya. Tsumma wallaitum mudbirin. Kalian lari tunggang langgang. Kaum muslimin lari. 12.000 loh bertauhid loh, lari. Oh ternyata campuran. Perang Hunain niku wonten tiyang munafik ingkang takut dunia, sehingga adanya kaum munafik itu menyebabkan malaikat-malaikat niku aras-arasen nggih arep nulung niku. Alah rasa tulung tok ne nanten mawon. Beda sama perang Badar nggih, 300 ngelawan 1.000. Kaum muslimin 300-an, orang kafir 900 sampai 1000-an. Menang pun menang sinten perang Badar 300 nggih. Kenapa? Karena 300 ngomong sithik. Akhirnya Allah perintahkan malaikatnya ya, anni mumiddukum ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dengan ribuan malaikat.
Apa perintah Allah kepada malaikat? Fadribu fawqal a'naq. Wahai malaikat-malaikat di perang Badar itu nanti yang bantu mereka cuma 300, tolong tebas orang-orang kafir itu, penggalah mereka fauqal a'naq. Perintah Allah dalam surat Al-Anfal itu nggih. Wahai malaikat, nanti tebaslah di atas leher, berarti pas di bawah dagu. Tebasannya rapi, lurus, tidak mencong-mencong, boten bacaan-bacaan, boten teratur, boten, tapi rapi perintah Allah. Wadribu minhum kullabanan, dan potonglah semua jari jemari orang-orang kafir itu, ya, sesuai dengan kehendak Allah, dengan hal gaib tentunya. Kemudian apa? Ciri-ciri tebasan malaikat menurut Syekh Dr. Najdah Ramadan, kami juga bertalaki langsung kitab beliau Sirah Nabawiyah, itu ada 3 ciri-ciri tebasan malaikat saat perang Badar. 1, apabila orang kafir itu habis jarinya dengan rapi. Ini rapi tertebasnya, dan tepat di atas leher, terpenggal kepalanya. Ngaten nggih, 2, lehernya, kepalanya terpenggal dengan rapi, jari jemarinya putus, itu berarti yang nebas malaikat. Kalau sahabat, wah mboten karuan ya, kadang mriki mboten karuan. Tapi kalau malaikat, terus yang ketiga napa ciri-cirinya? Darahnya kaum muslimin niku, ngapunten, darahnya orang-orang musyrik yang meninggal itu setelah ditebas malaikat itu warnanya hitam, saking kena panasnya dari pedang malaikat tersebut. Ngaten, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan niku ternyata kaum muslimin diberi kemenangan ketika jumlahnya banyak atau sedikit? Sedikit, tapi beriman dan berkualitas niku. Tapi ketika wah kata jumlahnya mau nyerimpet-nyerimpeti ya, ternyata jumlahnya banyak, entah kayak konsumsi gitu. Maksudnya mereka ya yang di perang Hunain itu orang-orang munafik niku, namun tak kayak konsumsi mawon, malaikat ge aras-arasen ajeng nulung, do kemaki kabeh stok wae. Kemudian apa? Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan 2 fase. Pertama Hunain itu kalah, yang kedua menang. Lah kok bisa menang, Pak? Bu, karena orang munafik sudah lari dan pergi. Tersisalah orang yang sedikit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 26 niki. Napa? Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kemudian kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat niku mboten lari, tidak kabur? Kenapa, Pak? Bu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan apa? Niki napa niki maksud? Sakinah, Masya Allah. Allah turunkan ketika Nabi dapat masalah paling besar dalam hidupnya, salah satunya itu kalah perang. Itu kan masalah besar sih, Pak. Kalau cuman urusan umpamanya di rumah keluarga mungkin masih bisa, tapi kalau perang semua meninggal nanti gimana? Islam akan menyebar. Maka ini sangat mengerikan. Tapi Nabi dan sahabat yang beriman, yang tidak munafik, Allah turunkan malaikat dereng. Saat derengi pun malaikat diturunkan bantu kita, Pak. Niku kedah kita niki angsal napa? Sakinah, yaitu ketenangan. Jadi siapa di antara jenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kalau dapat masalah boten gerusa-gerusu langsung nesu-nesu napa misu-misu napa pripun, tapi bisa tenang dan menjadi bijaksana? Siapa, Pak? Banyak ya insya Allah di sini ya, tidak emosinan. Makanya di Pancasila itu dituliskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu apa? Quran Sunnah. Kebijaksanaan. Kenapa ditulis hikmat kebijaksanaan? Ini versi Islam jelas ya. Lah hikmat itu bahasa Arab, mau ditafsirkan pakai apa kalau bukan pakai Quran? Hikmah dalam Quran kan ilmu dari Allah kepada nabinya, kepada para ulama, alias Quran Sunnah kalau umatnya Nabi Muhammad. Berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat berdasarkan Quran Sunnah, karena di sila pertama sudah ketuhanan
Ya Maha Esa berarti qul huwallahu ahad gitu. Terus kebijaksanaan, karena orang kalau sudah menerapkan Quran Sunnah seperti Nabi Muhammad SAW ini dan sahabat, dia akan tenang. Kalau sudah tenang, timbul kebijaksanaan. Kalau udah bijaksana, mesti akan ada dalam permusyawaratan perwakilan. Mesti musyawarah, bukan tiba-tiba kok enten kebijakan. Wah kok meriku tuh. Pun kembali ke sini. Tsumma anzalallahu sakinatahu. Sakinah niku ketenangan. Ini tidak main-main loh Pak. Oh nanti malaikat turun nolong. Saderenge niku sakinah riyen. Ala rasulihi, kepada rasulnya, wa alal mukminin, kepada orang-orang beriman. Atau suami istri yang masih kurang bijaksana, mungkin ketenangannya kurang. Nanti kita bahas gimana sakinah masuk ke hati kita ketika dapat masalah besar. Ternyata ada rumusnya. Kemudian berarti setelah dapat musibah, Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan sakinah. Lalu setelah sakinah turun baru napa? Wa anzala junudan lam tarauha. Junudan niku napa? Tentara-tentara, malaikat-malaikat atau siapapun. Lam tarauha, yang kalian tidak bisa melihatnya. Oke? Tentara dari malaikat yang kita nggak bisa lihat. Lalu tentara-tentara ini azzabal ladzina kafaru, mereka lah yang mengazab orang kafir. Kadang orang Islam itu, Pak, Allah Subhanahu wa taala itu sudah berikan kepada kita contoh. Contohnya Suriah berjuang mati-matian 2011, 12, 13 sampai 2024. Dikiranya kita bilang apa? Nggak bakal bisa ngalahin. Oh Rusia tegengannya, Rusia, Cina, Amerika guys, tok-tokan mriku pura-pura bermusuhan padahal intinya menghabisi umat Islam. Siapa yang menyangka bisa terbebas hanya dalam 12 hari? Nggak punya nuklir mereka, nggak punya pesawat, nggak bisa nyopir juga. Mau aktifkan helikopter aja buka YouTube dulu tutorialnya. Artinya loh kok bisa tiba-tiba orang zalim itu Fir'aun di zaman ini, Bashar Asad tiba-tiba pergi. Saya tanya guru saya, Syekh gimana kok cepat banget ini, ada apa ini? Beliau langsung membaca surah Al-Hasyr ya. Beliau membaca surah Al-Hasyr walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum ay yakhruju. Ayat 2 untuk bacaan. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Semua orang mengira kalau kita nggak bakal bisa ngalahin mereka, tapi Allah berkehendak menang ya menang. Terkadang nggak perlu banyak biaya dan pasukan, tapi dengan kesabaran umat Islam yang nanti akan kita ceritakan bagaimana sakinah itu akan masuk ke hati kita. Terus ketika ada orang yang ngancam-ngancam itu Timur Tengah mau dijadikan neraka itu, akibatnya apa Pak? Yang jadi neraka Timur Tengah atau yang ngomong itu negara yang orang yang ngomong itu? Ternyata Hamas itu nggak butuh ngerudal ke Amerika ya, tapi pasukannya Allah, malaikat yang ngurusi hutan itu. Ayo diobong wae hutannya, gesek-gesekkan itu kayu yang kering itu ya, terbakar. Kurang ya jenengan kalau bakar apa namanya, kalau mau bakar sate gitu, mungkin arengnya dibakar dulu, dikipasi betul. Nah mboten dikipasi apa akibatnya? Ya nanti mati. Nah itu juga kemarin kebakarannya dikit, tapi dikipasi sama angin yang kecepatannya 160 km per jam, sehingga kados dikepeti nih, sampai akhirnya apinya ke langit. Nah itu seperti perang Ahzab. Perang Ahzab niku belum sempat terjadi peperangan besar, hanya ada beberapa orang terbunuh karena ada parit. Kalahnya mereka dengan apa? Angin twister. Akhirnya mereka kalah. Itu perang Khandaq atau Ahzab. Nah ini sekarang
Seperti itu. Jadi umat Islam coba kita lihat. Sakinah turun, setelah itu nomor 2 malaikat turun. Apa syaratnya Pak? Kita harus punya sakinah dulu. Umat Islam ini harus tadi loh, hikmat kebijaksanaan tadi. Dia tenang, sikapnya itu bijaksana. Tidak harus mikir yang besar-besar Pak. Dalam rumah tangga juga bisa diterapkan. Bisa diterapkan. Apa contoh ketidakbijaksanaannya seseorang? Baru ada masalah dikit langsung ada cerai aja, cerai. Nah, cobalah kita nanti turunkan sakinah di hati kita, Pak. Gimana caranya? Nah, itu pertanyaannya, gimana caranya kalau dapat masalah besar kok bisa tenang kayak Nabi Muhammad SAW? Kok bisa tenang kayak Ahmad Syaraf, presiden sementara Suriah sekarang? Kok bisa tenang? Atau Al-Julani? Kok bisa tenang seperti siapa? Hamas, Yahya Sinwar, ya tenang gitu meskipun hancur negerinya, tapi mereka tetap tenang, mereka tetap optimis, husnudzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah orang kafir diazab, atau kalau di kita kehidupan sehari-hari ada masalah, anak kita susah dididik, kita timbul sakinah, Allah kirimkan malaikat untuk membantu mendidik anak kita sehingga dia tiba-tiba apa? Condong kepada Islam, condong kepada taklim, sehingga ternyata dengan kita tidak marah-marah akhirnya anak kita jadi sadar. Pernah suatu hari ada sahabiah yang putranya niku tesih alit sedo, kemudian nangis geru-geru, terus dikuburkan begitu, nangis, ditangisi terus. Nabi Muhammad SAW niku datang, tapi dia nggak tahu karena dari belakang dia masih menangisi putranya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqillah, ayo bertakwa sama Allah, tidak usah nangis-nangis berlebihan. Nopo ngendikane ibu-ibu, kowe ngomong tok ora ngerti perasaanku, gampang nek ngomong. Nabi lho. Ngendika ngoten niku. Guru ngomong tok tenang-tenang bertakwa. Ora ngerti perasaan niku. Nah, teman-teman di sekitarnya itu langsung waduh wong piye iki ora ngerti nek iki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi pulang. Ibu itu dikasih tahu, Mbak, Bu, mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Langsung datang nyon ngapura. Wahai Nabi, aku minta maaf, aku tadi itu nggak tahu kalau jenengan. Kayak jenengan biasanya ya, kalau lampu merah atau apa. Kenapa Anda melanggar? Saya nggak tahu, ada bapak Pak. Nah, kemudian Nabi bersabda, as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Ibu, yang namanya sabar itu saat hentakan pertama di hati, mak perempeng, no, istilahnya. Makdek kok saged sabar, itu jenengan tiang sabar. Tapi nek pun ngendika sesuatu ingkang boten sae atau miso-miso dan lain sebagainya, maka kita berarti belum ada sakinah. Nah, kalau kita begitu tiba-tiba langsung bertobat, ya sudah bagus. Berarti bukan sabar, namanya bertaubat. Bertaubat atas ketidaksabaran. Nah, tapi Nabi di perang Hunain bisa tenang. Wadzalika jazaul kafirin. Ya, begitulah azab ganjaran bagi orang-orang kafir. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berpindah ke ayat lain, tadi kan Hunain 12.000 melawan 4.000 kalah ya. Sesi pertama. Lalu setelah orang munafik habis, perang lagi, menang, ya akhirnya menang. Dan Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW niki, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Dalam tafsirnya apa? Allah telah banyak memenangkan kalian orang Islam fi mawatina katsirah, di banyak peperangan yang jumlahnya kalian lebih sedikit dari musuh kalian. Kalau 300 melawan 1000 berarti satu orang harus melawan berapa musuh? 3. Ada yang lebih ekstrim, perang Mu'tah. Satu orang harus melawan, ya
sepuluhan ya, ngeri ya. Lawan 10 orang, mengerikan sekali. Kita 1 lawan 1 lari kayaknya. Badar 1 banding 3. Di Mu'tah lebih ngeri lagi, puluhan sampai jumlahnya puluhan, bahkan ada satu sahabat tuh bisa jadi melawan 30 orang. Iya, bisa seperti itu. Tapi kan dibantu malaikat kan. Satu kali nebas yang terputus 5 kepala, bisa jadi begitu. Karena bantuan malaikat. Nah, artinya apa? Di At-Taubah 25 menangnya ini Allah mengingatkan dulu sebelum Hunain kalian menang terus pas jumlahnya sedikit. Perang Badar peralatan kurang, kok bisa menang? Tapi pas Hunain kalian 12.000 tapi kalah. Berarti seolah-olah ngeten Pak. Memang umat Islam ini diuji dengan harta sedikit, kekuatan sedikit, suruh berpegang pada Allah, tapi tetap ikhtiar. Bukan berarti di sini suruh larat kabeh, suruh ndak usah siap-siap, ndak. Umat Islam harus siap-siap, tapi rata-rata mesti siapa orang terkaya di dunia Bapak? Orang muslim atau kafir? Mesti orang kafir. Kok mesti Ustaz? Nah, gitu. Karena Allah sudah berfirman di Ali Imran 196 ya. Di surah Ali Imran niki 196 niki Allah berfirman la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. La yaghurrannaka, wahai orang Islam, jangan kamu terperdaya, terkesima dengan taqallubul ladzina kafaru fil bilad, dengan apa? Kekuasaannya. Artinya dengan banyaknya orang-orang kafir yang sukses fil bilad, di negeri-negeri di dunia ini. Dan Allah sudah menyebutkan yang sukses dunianya nanti itu orang kafir. Kita umat Islam diuji dengan kekurangan. Lah kan umat Islam ada yang kaya Ustaz? Ya ada, tapi saat sugih-sugihnya kita itu bisa nggak ngalahkan sugihnya Bill Gates? Ya kan belum bisa. Kayanya kita itu kalau bersatu bersama-sama. Kalau per orang gitu udah habis. Ini sudah musinin untuk pondok sini udah habis. Pondok lain minta, udah habis dananya. Umat Islam mau mentok. Maka Allah mengingatkan, bukan jalan kalian untuk kayak nampak makmur di dunia itu, bukan. Kalian itu akan terus berjuang, ya. Tapi yang sukses dunianya orang kafir. Allah akan menghancurkan orang-orang kafir dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Al-Baqarah, ayat pinten nih? Ayatnya kok keren ya? Pasti jenengan ingat terus ini, insya Allah. Ayat 21. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Memang orang kafir itu zuyyina, dihiasi terus dengan kehidupan dunia. Artinya mereka dunianya memang sukses dan gemerlap terus. Kita memang tidak seperti mereka Pak. Karena kita gemerlapnya adalah di surah Al-Mutaffifin gitu. Fal yawmal ladzina amanu. Apa lanjut? Kayak ahlul Quran cuma nih Bapak Ibu. Surah Al-Mutaffifin tuh gampil banget ya. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Penduduk Suriah itu hiburannya ini Pak. Al-Mutaffifin ayat akhir-akhir dari tengah sampai terakhir. Surah Al-Mutaffifin. Apa artinya ini? Saya waktu itu bertanya sama guru saya di Masjid Hanabilah Damaskus, namanya Syekh Ahmad Yusuf Dubana. Syekh kula niku ketem-ketem kali tiang-tiang dolim, tiang-tiang Syiah niku, Bashar Asad sak pasukan-pasukan ini. Hati-hati nih ngomong alon-alon saya. Ketem-ketem sakit buatan nggih Syekh. Umpami benjang teng akhirat niku aede tilik. Al-gojo niku Bashar Asad tilik terus aede melu ngebuki atau wis ndelok mereka disiksa malaikat ngoten. Loh, kok iki wis apal bareng kok Usama. Apal Al-Mutaffifin. Oh, apa nggih? Lah tadi
Beliau membaca ayat tadi. Pada hari fal yaumal ladzina amanu, pada hari di mana orang-orang beriman gentian apa? Yadhakun, menertawakan orang-orang kafir genti. Alal araiki yang turun di atas sofa-sofa yang indah, kita menyaksikan penyiksaan orang-orang kafir yang dulu nyiksa kita, yang bikin melarat kita, Pak. Gitu, kita kan tersiksa di melarat kita. Nah mereka yang sampai saya tuh kasihan, Pak. Zaman sekarang tuh anak-anak ini saya lihat di medsos tuh, aku pengen di penjara, aku di penjara. Kok mau dari cita-cita di penjara? Ripon, Pak. Kenapa, Pak, orang-orang itu di medsos itu? Kok pengen di penjara? Katanya kalau di penjara bisa dapat 300 triliun. Bener tak? Pesan ini, Pak. Baru ini loh ada rakyat pengen di penjara nih, ya Allah. Oh, 300 triliun. Kenapa leres, Pak? Lo mboten ngertos, Pak. Sakit banget. Oh, nek korupsi maksudnya 300 triliun. Artinya umat Islam akan gantian menertawakan. Terus disediakan homer-homer, yusqauna min rahiqim makhtum, khitamuhu misk. Homer yang luar biasa, mahal sekali, yang mewah, premium di surga. Siapa yang minum? Umat Islam di atas sofa-sofa yang indah, menyaksikan orang-orang kafir disiksa oleh malaikat. Pripun? Jatah kita itu akhirat, Pak. Dunia ini biarlah untuk mereka, tapi kita jangan memiskinkan diri loh. Tetap ikhtiar. Tapi nek mboten sesugih tiang kafir ampun sedih, karena Allah sudah berfirman, jangan apa la yaghurrannaka, jangan terperdaya. Tetap ikhtiar, bismillah, fisabilillah, hartanya untuk fisabilillah, tapi jangan terperdaya dengan mereka. Tenang, menangnya Suriah bukan pakai nuklir atau apa, bahkan senjata tanpa setetes darah pun ya tertumpah saat itu, seperti Fathu Makkah itu, ya sedikit aja lah. Ngoten, Pak. Seperti Amerika itu sekarang, seperti itu. Tapi kita tetap ikhtiar. Cuman harus sabar. Rakyat Suriah harus ada yang 11 tahun, 13 tahun di dalam penjara tanpa ada kesalahan. Jangan tahu, Pak, ya Allah susah sekali, Pak. Kasihan rakyat sana itu. Saya merasakan betul. Cuman saya belum berani mengungkapkan waktu itu karena ini udah tumbang ya, saya rada-rada berani lah, enggak apa-apa lah. Insya Allah aman ya. Waktu itu saya ngaji Al-Quran, Pak, di angkot di Sah Syamdin namanya. Tiba-tiba angkotnya berhenti, Pak. Biasanya angkot berhenti ada yang mau naik kan, tapi ternyata ini yang memberhentikan di belakang saya orangnya tinggi besar, bilang gini, Shadaqallahul azim. Maksudnya apa? Wes ngaji nih, Shadaqallahul azim. Ternyata yang dindek niku gara-gara pulau. Kenapa? Ayo kamu keluar. Kamu ini teroris ya. Loh, kenapa? Lah kamu baca Quran di mana-mana itu ciri-ciri teroris. Itu, Pak, di Suriah itu. Saya suatu hari saya habis makan, mau kuliah, keluar dari apartemen, kaget saya. Stiker Palu Arit di mana-mana di Suriah. Palu Arit itu. Oh, komunisme memang boleh di situ. Makanya Bashar Assad sekarang larinya ke bekas komunis, Uni Soviet, sekarang jadi Rusia itu. Ya wajar rakyatnya digitukan, lah ala komunis kok. Ini Suriah loh, Pak. Saya tidak bicara negara lain ya. Suriah, aman toh? Suriah. Lah kok Palu Arit di mana-mana, saya jadi ngeri itu. Makanya kok masjid dibom sama mereka itu biasa. Lah Palu Arit itu nyata itu. Saya heran loh, ini negeri para ulama loh kok. Palu Arit kok angesal. Kemudian saya diinterogasi, Pak. Diinterogasi. Saksinya itu Kiai Nizamuddin Aulia Dimyati, mudir Pondok Al-Wihdah, punya jamaah tabligh di Sragen. Nah, beliau itu nunggu saya. Endi ku sama toko-toko iki dolan ngomong janjian ngoten. Janjian beliau nunggu teng halte bus. Lah kula mau dicekel ngoten gara-gara ngaji Quran, Pak. Astagfirullah. Itu kawan saya gara-gara jenggotnya kepanjangan di penjara dihabisi 3 bulan. Habis itu keluar pelontos, nggak boleh pakai gamis.
Syarat keluarnya apa? Harus cukur jenggot dan tidak boleh pakai gamis, pakai hem terus kemana-mana. Temannya Syekh Sudes beliau, 10 tahun di Suriah. Syekh juga kalau di sini. Orang Aljazair. Artinya subhanallah, itulah. Okay. Semoga negara kita ini aman-aman, tidak seperti itu. Makanya umat Islam harus mengawal terus. Undang-undang ini harus dikawal, jangan sampai dirubah-rubah kepada yang merugikan masyarakat, terutama umat Islam. Nanti siap mengawal ya Pak. Ya. Supaya tadi sesuai rujukannya ketuhanan yang Maha Esa tadi. Hikmat Quran Sunnah itu. Supaya tidak jadi kayak Suriah zaman Bashar Assad. Nah, sekarang mereka udah pesta ya. Udah senang banget rakyatnya. Kenapa? Karena ngaji sudah enak. Ulama-ulama ngisi gitu, sampingnya mujahidin-mujahidin itu yang jaga. Nah, dulu kajian itu Pak susah banget. Ulama itu harus punya SIM. Nah, terus kalau saya ngaji ke syekh yang belum punya SIM itu kedah, delik-delik. Kalau ketahuan bisa ditangkap, terutama kalau materinya fikih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah dihiasi orang-orang kafir itu apa? Kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Hobi mereka merendahkan, menghina orang beriman. Tetapi tenang Bapak-bapak Ibu-ibu, walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Nanti orang bertakwa akan tinggi di atas orang-orang kafir itu pada hari kiamat. Seperti di surah Al-Mutaffifin. Ya, dari mulai ayat fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhak. Atau di surah Al-A'raf ayat 50. Nggih. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina. Penduduk neraka saat itu memanggil-manggil penduduk surga. Wahai penduduk surga, afidu alaina minal ma. Kami ini kepanasan, kehausan. Tolong beri air. Au mimma razaqakumullah, atau rezeki apa sajalah yang Allah berikan kepada kalian di surga. Tolong kami. Batine kita ya, semoga kita masuk surga ya. Amin. Batine kita niku insyaallah rasakno gak sudi. Marai melarat aku dhisik kok, saiki sing sugih aku. Gitu. Kita sugihnya itu di sana, Pak. Minumnya khamr Pak kita. Khamrnya tapi mboten memabukkan. Lah terus napa nek gunane khamr kok mboten memabukkan? Napa enake, Pak? Enaknya bir ciu niku nek mabuk napa mboten? Enaknya bir ciu itu diminum itu rasanya atau mabuknya, fly-nya. Lah Ustaz ditanya saya kami nggak pernah mabuk kok. Oke, ngapunten gitu. Kalau ada yang tanya kenapa di surga khamrnya tidak memabukkan? Di dunia itu yang dicari mabuk ngefly-nya karena orang banyak masalah dan stres. Ya, biar hangat. Nah, alasan maksudnya apa stres. Saya lewat dulu bekas Social Kitchen itu ngisi Ahad subuh berkah itu, perempuan-perempuan itu digendongi. Ya barusan itu digendongi gitu karena mabuk. Ada yang naik Pajero itu nabrak orang meninggal tuh di mana itu? Jogja atau mana? Orang-orang mabuk. Di surga kenapa ndak mabuk? Karena di surga ada orang stres. Makanya ndak butuh mabuk. Cukup statusnya itu menghina orang kafir ki lho, ciu sing dhisik haram. Saiki aku itu. Status aja gitu. Statusnya minum khamr. Keren. Tapi nggak mabuk karena penduduk surga ndak ada yang stres. Itu jawabannya. Kalau ada orang liberal yang ngolok-olok Al-Qur'an. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah itu tadi ya, kita akan dimintai tolong penduduk neraka yang dia sekarang masih berbangga. Tenang saja Mas. Oke. Maka ini kurang berapa menit ya saya ya? Nanti kebablasan namanya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rizki siapa saja tanpa dihitung-hitung, tak terhitung. Ikhwani fiddin akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka setelah kita tadi tahu bahwasanya rata-rata kemenangan Islam itu dengan harta yang sedikit, jumlah sedikit, tapi keimanan tinggi, dengan tetap ikhtiar ya. Ikhtiar strategi dipikir, ikhtiar harta juga perekonomian dipikir, meskipun tak sekaya orang kafir. Kita udah ada panduannya nggih, wow.
panduannya apa? Niki wau. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Niki wau. Dan bahwasanya orang-orang kafir itu memang diberikannya kekayaannya sekarang. Kalau kita besok di akhirat. Siap bersabar Bapak Ibu untuk menggapai kekayaan di akhirat. Berarti di dunia siap dengan kondisi apapun ya. Termasuk yang ngomong di depan ini ya Allah. Amin. Ya. Maka dari itu sekarang kita ingin mengetahui rumusnya dapat sakinah. Nabi kan sudah dapat sakinah. Nah gimana Ustaz? Kalau dapat sakinah nanti jadi bijaksana. Kalau udah bijaksana malaikat tuh turun nolong. Gimana dapat sakinah? Kira-kira gimana? Ada itu Ustaz. Litaskunu ilaiha, dengan cara menikah. Kita ngapunten ya yang jomblo-jomblo. Biar tenang, semakin bijak itu dengan cara menikah. Menikah itu jujur mawon nggih Bapak Ibu. Setelah menikah, setelah sekian tahun, itu tambah tenang apa tambah masalah? Aduh. Tenang nggih, alhamdulillah. Jadi sampun dangu nih pernikahannya kalau udah tenang lagi. Nganten anyar niku, nggih. Lah katanya sakinah, berarti ada sakinah lain selain pernikahan yang menyebabkan pernikahan atau hal apapun itu jadi tenang. Ternyata itu ada di hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, ya, illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seseorang itu, suatu kaum itu berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid rumah Allah. Yatluna kitab Allah, dia tilawatul Quran. Seperti kita hari ini, sudah tilawah kita tadi. Meskipun secara umum kita baca, saya yang bacain, jangan dengar. Berarti sudah tilawah, artinya membaca dengan mentadabburi. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian setelah tilawah mereka tadarus. Tadarus niku mempelajari isinya, saling mempelajari isinya. Illa orang membaca itu akan apa pertama? Nazalat alaihimus sakinah. Akan turun sakinah. Masya Allah. Berarti tahapannya itu ya ternyata. Berarti kenapa Nabi dan sahabat itu tahan ketika mendapat masalah? Karena rajin apa Pak? Kenapa mereka dapat sakinah? Karena rajin. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, berarti rajin ke masjid. Kemudian di masjid ngapain? Ya teluna kitab Allah. Berarti ini rumusnya yang tercatat. Rumus sakinah. Kaitannya dengan At-Taubah 25. Perang Hunain. Rumus Nabi dapat sakinah penting sekali, yaitu apa? Rajin ke masjid, membaca Quran dan memahami isinya dengan niat ingin mengamalkan. Pun niku mau pekerjaan jenengan apa, mau kaya, mau miskin, mau sederhana atau apapun, pasti jenengan tetap nampak orang kaya. Karena apa? Karena jenengan sudah kaya hati. Dapat masalah apapun insya Allah akan tenang. Ketika sudah sakinah maka akan tadi ya turun tentara Allah menyelamatkan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kami sampaikan ya, yaitu rumus kita menghadapi masalah besar, yaitu dengan tilawatul Quran sesuai hadis Rasulullah SAW dan juga sakinah sesuai surah At-Taubah ayat 26.
Kemudian akan turun tentara-tentara Allah yang membantu kita di rumah tangga kita, negara kita, atau di mana-mana. At-Taubah 26. Kemudian mindset kita di At-Taubah 25, yaitu apa? Bahwasanya kemenangan terbanyak kaum muslimin, ini ayatnya, jadi ya, fi mawatina katsira, itu saat jumlahnya sedikit dan saat hartanya biasa-biasa aja, meskipun sudah ikhtiar maksimal. Nanti Allah yang kasih pertolongan, seperti saat kaum muslimin menghadapi Romawi umpamanya. Saat mereka bersiwak, Pak, mereka kira-kira kalau jenengan lagi bersiwak niatnya apa? Bersiwak itu niatnya apa? Bersih-bersih gigi. Tapi musuh yang melihat jenengan pasukan sahabat, para sahabat itu, Pak, ya Allah, kayak kaum muslimin mengasah giginya, siap-siap memakan kita, sehingga mental mereka down. Ini terjadi, mentalnya down, langsung mereka itu ketika beradab itu ngewel, awar dipangan, padahal siwak loh. Ternyata Allah mengalahkan musuh-musuhnya lewat hal-hal yang tidak diprediksi oleh umat Islam sendiri. Maka dari itu, ini ya, kita harus semakin yakin ini kepada pertolongan Allah yang kita sudah ikhtiar, tapi yang memenangkan nanti Allah Subhanahu wa taala itu melalui hal-hal yang tidak disangka-sangka. Contohnya niki, kaburnya Yahudi Bani Nadir dari Madinah gara-gara hal sepele, Pak. Napa? Niki. Yaitu sahabat ada yang memotong pohon kurma yang masih kecil untuk apa? Kemah, parkir onta-onta. Nabi kan ngepung benteng Ka'ab bin Al-Ashraf. Di sekitarnya ada kurma. Ah, ini kok agak penuh nih. Tebang sedikit doang, tapi Yahudi melihat, wah, kaum muslimin sudah menghancurkan perekonomian kita, ayo kita hancurkan rumah-rumah kita. Akhirnya Allah berfirman, ya, yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka itu sendiri, dan orang mukmin juga sedikit saja menghancurkan sebagian yang dibutuhkan. Maka ambillah pelajaran, wahai orang yang punya mata hati. Kalahnya Yahudi gara-gara takut ekonominya hancur. Padahal Nabi niatnya nggak ngancurin pohon kurma semuanya, cuman sebagian doang, supaya tempatnya itu lega, bisa untuk parkir onta, bisa untuk kemah. Musuh selalu punya ketakutan tersendiri. Jangan-jangan kita kira-kira apa sekarang? Subuhannya penuh, bisa jadi itu yang menteror mereka, bisa jadi kita belum ngeluarin senjata, mereka udah down duluan. Nah, itulah ikhwani fiddin, semoga kita bisa memahami ini, banyak ibrah dari ayat-ayat ini ya, dan sejarah kita menjadi ibrah agar kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan, jika ada salahnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup diakhiri ya? Tidak ada yang didiskusikan? Pertanyaan? Tidak ada? Ya, cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.